Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja pergi menyelam menangkap ikan. Dari bunyi sambutan salam nampaknya belum makan. Saya sebenarnya tak nak berpantun, tapi dalam tradisi Melayu bila ada pantun mesti dijawab. Untuk mengambil syarat itu saja sebenarnya. Anak raja memakai katun, katun dipakai di kayu arah. Saya tak lagi berpantun, sudah dibawa pengacara. Yang sama-sama kita hormati dan insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Rektor College University Islam Selangor beserta para timbalan, dekan, pensyarah, pelajar-pelajar. Tak dapat saya sebut satu persatu, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Malam ini tajuk kita adalah sunnah, pengamalan dan cabaran di tengah masyarakat. Pertama saya ingin nak jelaskan makna sunnah dulu. Sunnah artinya kebiasaan. Jadi kalau ada seorang selepas makan dia merokok, selepas makan dia mengisap rokok, selepas makan dia hidupkan rokok, maka merokok selepas makan itu sunnah. Kita belum masuk lagi sunnah Nabi, bukan sunnah Nabi. Sunnah siapa? Sunnah dia lah. Sunnah. Ada seorang perempuan, bila dia nak pergi ada jemputan dia pakai lipstick. Bila dia nak pergi walimah dia pakai lipstick. Maka memakai lipstick itu sunnah. Tapi bukan sunnah Nabi. Kebiasaan. Oleh sebab itu orang menerjemahkan sunnah dalam bahasa Inggris adalah tradition, tradisi, kebiasaan. Adapun yang dimaksud dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada 5. Ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifati khalqiyatin wa khuluqiyatin min ba'di bi'tsatihi ila wafatihi sallallahu alaihi wasallam. Ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifati khulqiyatin wa khuluqiyatin min ba'di bi'tsatihi ila wafatihi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan jelaskan 5. Sunnah pula dalam hadis dikatakan man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa wizru man falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dih. Jadi sunnah ini ada 2. Yang baik-baik sunnah hasanah, yang tak baik sunnah sayyi'ah, maka disebut dengan sunnah. Makanya ada namanya Fakulti Usuluddin Jabatan Quran Sunnah. Di Jakarta ada namanya Darus Sunnah. Dar rumah, sunnah tempat belajar sunnah. Rumah tempat belajar sunnah disebut dengan Darus Sunnah. Tapi tempat saya belajar di Maghribi dulu di Rabat namanya Darul Hadis. Apa beza hadis dengan sunnah? Hadis baharu, lawan daripada baharu qadim. Untuk membezakan mana yang qadim mana yang baharu, yang qadim itu Quran. Sedangkan penjelasannya dari hadis Nabi, wa anzalna ilaika dzikra, aku turunkan kepadamu adzikra Al-Quran litubayyina linnas. Penjelasan isi Al-Quran itulah dia hadis. Sunnah Rasulullah SAW. Maka disebut ini kitab hadis, ini kitab sunnah. Setengah ada yang mengatakan hadis muradif dengan sunnah. Hadis sunnah, sunnah hadis sama saja. Tapi ada pula yang membezakan. Hadis itu apa? Sejak mula Nabi lahir hingga meninggal. Sedangkan sunnah sejak Nabi dapat wahyu hingga meninggal. Kalau begitu lebih luas hadis daripada sunnah. Bagi yang membezakan, di antara yang membezakan itu adalah Syekh Malibari. Di mana letak sunnah-sunnah ini? Sunnah berada di kepala sahabat, sebab mereka melihat Nabi SAW. Mereka hidup bersama Nabi, mereka perang bersama Nabi, mereka menengok gigi Nabi patah, mereka menyaksikan bagaimana Nabi berwudu. Hadis tentang wudu diriwayatkan oleh Sayyidina Utsman ibnu Affan. Dia masukkan tangannya, dia bagi tahu bagaimana cara berwudu. Beginilah aku menengok, memandang, melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian hadis-hadis ini ditulis sejak masa zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat namanya Amr bin As. Amr bin As punya anak namanya Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Apa kata Abdullah bin Amr bin As? Aku orang paling banyak menghafaz hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu diakui oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Abu Hurairah, aku banyak menghafaz hadis,
tapi Abdullah bin Amr bin As lebih banyak lagi. Kenapa? Li'annahu yaktub wa ana la aktub. Karena Abdullah bin Amr bin As menulis, sedangkan Abu Hurairah tidak menulis. Dulu manakala Abdullah bin Amr bin As menulis hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, orang-orang Arab berkata, mengapa engkau tulis? Nabi Muhammad itu kan manusia biasa, semua yang keluar dari mulutnya dia akan marah, dia akan diam, dia akan menangis. Kenapa engkau tulis? Maka datanglah Sayyidina Abdullah bin Amr bin As menghadap Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, bolehkah aku menulis? Apa kata Nabi SAW? Uktub, tulis. Wallahi ma kharaja minhu illa haq. Tidak ada yang keluar dari mulutku ini kecuali hak. Yang keluar dari mulutku ini adalah benar. Itulah makna ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi kalau ada yang mengatakan, saya tidak percaya kepada hadis, saya tak percaya kepada sunnah, karena hadis baru ada dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari meninggal tahun 256. Maknanya dia hidup 2 abad setengah selepas Nabi Muhammad SAW. Mana hadis selama 2 abad setengah itu? Aku tak percaya kepada hadis, sebab selama 2 abad setengah hadis tak ditulis, hadis sudah hilang. Itu hanya dibuat orang pada abad ketiga. Bila ada orang semacam ini, kita bagi tahu pada dia, engkau kalau bodoh, bodoh saja, jangan ajak orang lain. Hadis sudah ditulis pada zaman Nabi Muhammad SAW. Manakala tahun ke-8 Hijrah, Nabi datang ke kota Makkah Al-Mukarramah membawa 10.000 pasukan dipimpin oleh panglima perang bernama Sa'ad bin Ubadah. Ketika itu datang seorang lelaki dari Yaman namanya Abu Syah. Apa kata Nabi? Uktubu li Abi Syah, tuliskan hadis untuk Abu Syah supaya boleh dia bawa nanti ke Yaman. Itu menunjukkan pada zaman Nabi sudah ditulis. Tapi ada yang mengatakan hadis tak boleh ditulis. Nabi sendiri berkata, la taktubu anni ghairal Qur'an wa man kataba anni ghairal Qur'an falyamhuh. Jangan tulis selain daripada Quran. Siapa yang menulis selain Quran maka hapuslah. Tak boleh menulis hadis. Fahami dengan baik. Kenapa dia izinkan pada Abdullah bin Amr bin As? Kenapa dia suruh tulis untuk Abu Syah? Kenapa tiba-tiba dia mengatakan tak boleh menulis? Maka ulama mengkaji. Rupanya Nabi melarang menulis hadis 1 safhah, 1 page, 1 muka surat bersatu antara hadis dengan Al-Quran. Khaufal iltibas, khawatir bercampur aduk bagi yang tidak hafaz mana hadis, mana Quran, mana ayat, mana sunnah. Tak boleh dia membezakan. Maka kata Nabi, kalau khaufal iltibas, takut bercampur aduk, jangan tulis. Siapa yang menulis hadis dalam ayat Quran, hapus. Tapi bagi siapa yang aman daripada iltibas, silakan menulis. Itu yang disampaikan oleh para ulama. Maka kita hari ini tinggal membaca saja. Saya tak percaya kepada hadis, saya tak percaya kepada sunnah. Kalau kamu tak percaya kepada hadis, tak percaya kepada sunnah, bagaimana solat zuhur 4 rakaat? Apa ada dalam Al-Quran itu? Ya ayyuhalladzina amanu sallu zuhra 4 rakaatin adaan makmuman lillahi ta'ala. Mana ada? Apa ada dalam Quran itu tawaf 7 putaran diawali dari Hajar Aswad? Apa ada dalam ayat Al-Quran itu membayar zakat kambing 40 ekor kambing, maka bayarkan 1 kambing, 5 ekor onta, bayarkan 1 kambing? Mana ada? Lalu di mana penjelasan? Wa aqimus shalah alladzina yuqimuna shalah, aqimis shalah. Bagaimana cara salat? Sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kamu bagaimana aku salat. Adapun ayat Al-Quran berkata wa atimul hajja, sempurnakan haji wal umrata, ibadah umrah lillah. Bagaimana cara melaksanakan haji dan umrah? Penjelasannya dalam hadis, khudhu anni manasikakum, ambillah manasik cara ibadah haji dan umrah daripada aku. Oleh sebab itu, orang yang ingkar sunnah, ingkar hadis, sesungguhnya mereka adalah ingkar Al-Quran. Kenapa demikian? Karena Al-Quran sendiri menyuruh mengambil hadis. Wa ma'atakumur rasulu fakhudhuh. Apa yang dibawa oleh Rasul SAW, ambillah. Apa yang dibawa Nabi, sunnah. Wa ma'nahakum anhu fantahu. Apa yang dilarang oleh Rasulullah, tinggalkan. Wa anzalna ilaika dzikra. Nama dia Al-Quran, nama dia Al-Furqan, nama dia Al-Kitab, nama dia Al-Dzikra. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan ini kepada kamu. Maka Allah yang menurunkan Al-Quran, litubayyina linnas. Setelah kami turunkan Al-Quran, engkau menjelaskan isi-isinya. Datanglah sahabat bertanya, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, yas'alunaka 'anil yatama, yas'alunaka madza yunfiqun, yas'alunaka 'anil ahillah, yas'alunaka 'anil mahid, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ada dialog antara Nabi dengan sahabat. Nabi menjelaskan, dari mana kita tahu hadis tentang cara mandi kalau bukan hadis riwayat Aisyah? Bagaimana kita tahu cara Nabi berwudu
Kalau bukan salah satunya hadis Sayyidina Abbas, Sayyidina Utsman bin Affan. Bagaimana kita tahu cara Nabi beribadah salat kalau bukan dari hadis-hadis yang disusun oleh para ulama? Begitulah mereka melihat. Bahkan bagaimana cara Nabi melaksanakan ibadah-ibadah tertentu itu diriwayatkan oleh para sahabat, dari sahabat ke tabi'in, dari tabi'in ke tabi'in, dari tabi'in kepada imam mazhab, sampailah kepada yang menulis kutubus sittah. Senang saja menghafaz 2 sahih 4 sunan, 2 sahih 4 sunan, 2 sahih, sahih Bukhari, sahih Muslim, 4 sunan. Mudah cara menghafaznya, awal Abu, ujung Ibnu, Abu Daud, Ibnu Majah. Antara Abu Daud dan Ibnu Majah, Nasai dan Tirmidzi. Sebab nampaknya simpel saja, tapi kita mesti ajarkan pada penuntut-penuntut, pelajar-pelajar, mahasiswa-mahasiswi kita bagaimana cara menghafaznya. 2 sahih 4 sunan, sahih Bukhari, sahih Muslim, 4 sunan, yang awal Abu, yang akhir Ibnu, Abu Daud, Ibnu Majah, Sunan Nasai, Sunan Tirmidzi. Kenapa mereka menulis ini semua? Bermimpilah Imam Al-Bukhari pada suatu malam. Dalam mimpi itu nampak dia sedang memukulkan kipas kepada lalat. Nampaknya lalat, dia pukul lalat dengan kipas. Lalu dia tanya kepada gurunya, wahai tuan guru, ya, aku bermimpi, apa yang kau lihat dalam mimpimu? Aku melihat aku sedang memandang, aku menghalau lalat. Kata guru dia, engkau sedang membersihkan hadis-hadis Rasulullah SAW daripada hadis-hadis palsu. Dari mana kita tahu hadis ini palsu? Maka yang mengasaskan pertama kali syarat rukun hadis sahih disusun oleh Imam Al-Bukhari. Tapi Imam Bukhari tak ada berkata ini syarat hadis sahih, tak ada. Ulama-ulama yang menyusun belakangan, ittisalus sanad. Apa itu hadis sahih? Mattasala sanaduhu biriwayatil adlid dhabit anil adlid dhabit ila muntahahu wa salima minas syuzuz wal ilal. Hadis sahih adalah syarat pertama ittisalus sanad, sanadnya mesti bersambung. Yang kedua adalah rawi, rawinya mesti adil. Yang ketiga dhabtur rawi, rawinya mesti punya ingatan yang kuat. Yang keempat salamatun minas syuzuz, tak boleh ada syaz. Apa itu syaz? Mukhalafatus thiqah liman huwa awsaq minhu. Ada rawi yang thiqah, tapi ada rawi yang lebih thiqah, tak boleh mukhalafah. Kalau dia mukhalafah maka dia syaz. Yang keenam, yang kelima, minal illah, tak boleh ada illat. Sababun khafiyun yaqdah fi sihhatil hadis. Ada sebab kecil saja, begitulah telitinya mereka. Hari ini bila penuntut menulis makalah, lalu kemudian dia presentasikan di depan kawan-kawan dia di kelas. Hari ini saya sedang menjelaskan tentang Sayyidina. Sayyidina itu boleh diucapkan karena Nabi sendiri mengatakan, hadza sayyiduna a'taqa sayyidana. Ini datang Sayyidina Abu Bakar yang membebaskan daripada budak hamba sahaya Sayyidina Bilal. Kalau boleh menggunakan Sayyidina kepada Abu Bakar, boleh menggunakan Sayyidina kepada Bilal, mengapa tak boleh menggunakan Sayyidina kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi sendiri mengatakan, innal Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Sesungguhnya Hasan dan Husain 2 pemimpin pemuda penghuni surga. Kalau cucunya dipanggil Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain, mengapa tak boleh memanggil datuknya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Argumen-argumen, dalil-dalil, hujah-hujah itu ditulis oleh penuntut mahasiswa dalam sebuah makalah, dia presentasikan, didengar oleh yang lain. Lalu kemudian bertanya mereka, dari mana kamu dapat ini? Saya dapat ini dari buku. Buku siapa? Bukunya bertajuk 37 masalah populer. Siapa menulisnya? Abdul Somad. Pernah kamu berjumpa dengan dia? Tidak. Diterima. Zaman sekarang kalau ada orang menulis dari buku, dia ambil dari buku, dia tak pernah berjumpa dengan yang menulis buku, maka makalah dia diterima, tesis master dia diterima, risalah doktorah dia, PhD, Doctor of Philosophy diterima. Tapi dulu Imam Bukhari mensyaratkan al-liqa, mesti berjumpa antara satu rawi dengan satu rawi, satu periwayat dengan satu periwayat. Begitulah ketatnya syarat yang ditetapkan oleh Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari. Begitulah beza kenapa Bukhari lebih tinggi daripada Muslim. Imam Muslim tidak mensyaratkan mesti ada liqa, cukup dengan muasarah saja, hidup sezaman cukup, sezaman dia walaupun tak berjumpa sahih. Tapi Imam Bukhari tak begitu, mesti ada subutul liqa wal muasarah. Dari mana kamu dapat hadis ini? Dari Imam Bukhari. Imam Bukhari dapat dari siapa? Dari Abdullah bin Maslamah. Berjumpa Imam Bukhari dengan Abdullah bin Maslamah. Berjumpa. Abdullah bin Maslamah dapat dari siapa? Dari Malik bin Anas. Berjumpa Malik bin Anas dengan Abdullah bin Maslamah. Ya, murid dia, belajar dengan dia. Imam Malik bin Anas dapat dari siapa? Dari Abu Zinad.
Abu Zinad dapat dari siapa? Dari Al-A'raj. A'raj dapat dari siapa? Dari Abu Hurairah. Abu Hurairah dapat dari siapa? Dari Nabi Muhammad. Berjumpa Abu Hurairah dengan Nabi. Ya, dia Islam tahun ke-7, 3 tahun dia bersahabat dengan Nabi, makan dengan Nabi, ikut dengan Nabi. Man bassata rida'ahu, siapa yang membentangkan sorbannya sampai aku menyampaikan hadisku ini, fala yansa ma sami'a minni abada, maka dia tidak akan lupa apa yang dia dengar dariku selamanya. Maka sahabat yang pertama membentangkan sorbannya adalah Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Duduk Nabi menyampaikan hadis-hadisnya. Selepas Nabi menyampaikan hadis, lalu datang Abu Hurairah menggulung sorban itu. Maka apa kata Abu Hurairah? Sejak saat itu aku tak pernah lupa apa yang aku dengar dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya berjumpa, mendengarkan, mengambil hadis. Maka pertemuan antara satu rawi dengan rawi, subutul liqa wal mu'asarah, barulah hadis itu disebut dengan hadis sahih. Oleh sebab itu, syarat ini adalah ilmu yang paling tua. Sampai hari ini tidak ada keilmuan yang paling otentik, yang paling original, yang paling kuat argumennya kecuali ilmu hadis. Mengapa begitu? Sebab saya jawabatan hadis. Yang lain berkata mungkin ilmu usul fiqh, yang lain mengatakan mungkin ilmu tafsir. Tapi begitulah para ulama dulu membuat ketat. Maka apa kata Abdullah ibn Mubarak? Al-isnad minad din. Sanad itu adalah bagian daripada agama. Kalau al-isnad la qala man syaa ma syaa. Kalau bukan karena sanad, maka orang akan berkata sesuka hatinya. Dari mana kamu dapat hadis ini? Ada kamu mendengarnya dari guru kamu? Siapa yang membacakan hadis ini ke telinga kamu? Saya dapat hadis ini. Siapa? Haddatsani Google and YouTube. Oleh sebab itu maka mendengarkan ulama membacakan hadis, bahkan mereka memilihkan kata yang begitu halus. Satu mengatakan haddatsana, satu mengatakan akhbarana. Makanya kalau ada orang yang boleh, pandai, mahir berbahasa Arab, dia terjemahkan kitab hadis tapi dia tak mengerti istilah-istilah dalam ilmu hadis, maka dia mungkin terkeliru dan tersalah. Bahasa Arab dia mantap, dia terjemahkan haddatsana, telah menceritakan kepada kami. Karena dia ambil kamus, dia tengok haddatsa yuhaddisu, menceritakan. Akhbarana, telah mengkabarkan kepada kami, telah memberitakan kepada kami. Karena dia tengok kamus, akhbara yukhbiru ikhbaran, akhbarana, telah mengkabarkan kepada kami. Padahal apa kata Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i? Idza qara'a 'alaika faqul haddatsana wa idza qara'ta 'alaihi faqul akhbarana. Idza qara'a 'alaika faqul haddatsana. Kalau gurumu membacakan hadis kepadamu, maka kamu meriwayatkannya haddatsana. Wa idza qara'ta 'alaihi, kalau kamu yang membacakan hadis, gurumu mengangguk mengiyakan, maka kamu meriwayatkannya akhbarana. Sekarang saya bacakan satu hadis. Ani sahabi al-jalil, dari sahabat Nabi yang mulia, Abdullah bin Amr bin As, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Saya membacakan, penuntut mendengar, maka manakala meriwayatkannya, maka katakanlah haddatsana Abdus Samad. Tapi bila penuntut membaca, Abdul Samad mendengar, penuntut membacakan kitab, ani sahabi al-jalil Abdullah bin Amr bin As, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Gurunya diam mendengar, maka saat itu murid penuntut meriwayatkan hadis dengan berkata akhbarana Abdul Samad. Sampai pada memilih kata haddatsana dan akhbarana pun ada rahasia-rahasia di balik itu. Itulah mengapa ilmu itu disebut dengan ilmu mustalahul hadis. Dia disebut juga dengan ulumul hadis. Kenapa disebut ulum? Kenapa tidak ilmul hadis? Karena di dalamnya ada ilmu jarah wa ta'dil, ilmu rijal, ilmu sanad, ilmu takhrij, ilmu mukhtaliful hadis, ilmu muskilul hadis, ilmu athar. Di dalamnya pula ada yang terkait dengan ilmu nasikh wal mansukh. Karena banyak ilmu-ilmu di dalamnya, maka disebut dia dengan ulumul hadis. Dia disebut juga dengan ilmu mustalah. Kenapa mustalah? Karena di dalamnya bukan lughatan, tapi yang dipakai adalah istilahan. Hasan, baik, tapi hasan dalam ilmu hadis bukan baik. Hadza hadisun hasan. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, selepas salat subuh berjamaah dia duduk berzikir mengingat Allah, hatta tatlu asyam, sampai terbit matahari, summa yusalli rak'ataini, selepas itu dia salat sunat 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, maka dia mendapatkan haji seperti haji dan umrah. Tamah, sempurna. Apa kata Imam Abu Isa At-Tirmidzi dalam kitab Jami' At-Tirmidzi, populer juga dengan nama Sunan At-Tirmidzi? Hadza hadisun hasan. Buka kamus, hadza, ini hadis hasan baik, hadza hadisun hasan, ini hadis yang baik-baik. Oh, kalau begitu ada hadis tak baik. Padahal yang dimaksud adalah beza antara sahih dengan hasan tipis saja, sikit saja. Kalau sahih cukup 5 syarat, ada sanad, rawi adil,
rawi dhabit kuat ingatan, tidak ada syaz, tidak ada illat. Hadis hasan pun juga sama, sanad bersambung, rawinya adil, rawinya dhabit, tidak ada syaz, tidak ada illat. Di mana bezanya? Khafifud dhab. Kalau yang ini tamamud dhab, 100% hafazannya kuat, sedangkan yang hasan khiffatud dhab, khafifud dhab, 75%, tak sampai 100%, maka dia jatuh kepada hadisun hasan. Paling tinggi hadis sahih, di bawah hadis sahih hadisun hasan, di bawah hadis hasan hadisun dhaif. Banyak sekarang orang menolak hadis dhaif. Kenapa kamu tak mau baca kitab Fadail Amal yang ditulis oleh Zakaria Kandahlawi? Itu hadis dhaif. Saya tak mau pakai hadis dhaif. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Hadis dhaif. Hadis dhaif. Saya tak mau pakai hadis dhaif. Kalau hadis dhaif tidak diterima, mengapa Imam Tirmidzi menulis hadis dhaif dalam Sunan Tirmidzi? Mengapa Imam Ahmad bin Ambal yang bergelar Amirul Mukminin fil hadis ada hadis dhaif dalam Musnad Ahmad bin Ambal? Bahkan Imam Bukhari sendiri menulis hadis dhaif, tapi bukan dalam Sahih Bukhari. Di mana ada hadis dhaif yang ditulis oleh Imam Bukhari? Dalam kitab Adabul Mufrad. Bahkan guru Imam Syafi'i bernama Imam Malik bin Anas meninggal tahun 179 menulis ada hadis dhaif. Di mana dia tulis ada hadis dhaif? Dalam kitab Muwatta Malik. Apa maknanya? Hadis dhaif boleh diamalkan. Bahkan kata Imam An-Nawawi, ajma'al ulama ala jawazil amal bil hadis dhaif. Sepakat ijma' ulama boleh mengamalkan hadis dhaif, tapi tentu bersyarat. Apa syarat-syarat boleh mengamalkan hadis dhaif? Disebutkan oleh Imam Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dalam kitabnya Tadribur Rawi, Syarah Taqrib An-Nawawi. Imam Nawawi ada menulis kitab Taqrib, tapi rasanya kitab Taqrib ini susah difahami oleh orang awam. Maka datanglah Imam An-Nawawi mensyarah kitab ini. Maka dia tulis Tadribur Rawi, Syarah Taqrib An-Nawawi. Apa kata Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, meninggal tahun 911 Hijrah? Kata dia, syarat boleh mengamalkan hadis dhaif mesti ada 5 syarat. Yang pertama, hadis dhaif itu bukan dalam masalah akidah, sifat Allah, surga dan neraka, tentang masalah hari kiamat, tentang masalah tauhid, tentang masalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kedua, hadis dhaif itu bukan dalam masalah hukum halal haram makruh mubah, li isbatil halal wal haram, bukan sebagai hujah dalil halal dan haram. Yang ketiga, dia masih bernaung di bawah hadis sahih. Yang keempat, tidak ada periwayatnya yang kadzab. Karena kalau ada periwayatnya rawinya kadzab, maka hadis itu bukan dhaif tapi hadis maudhu'. Yang kelima, fadail amal, motivasi memberikan fadail amal. Utlubil ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Datanglah seorang mubaligh, seorang ustaz memberikan tazkirah di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah sekalian, mari kita kirim anak-anak kita untuk menuntut ilmu fi sabilillah, karena Nabi pernah bersabda, utlubil ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Datang seorang penuntut tegak, wahai ustaz, itu hadis dhaif, tak boleh diamalkan. Hadis dhaif tetap boleh diamalkan karena dia tidak dalam masalah akidah, dia bukan dalam masalah menetapkan halal haram, tidak ada periwayatnya yang kadzab, dan dia pula untuk fadail amal, memotivasi amal. Utlubil ilma walau bisin, tutula ilmu walau ke negeri Cina, boleh disampaikan, tapi disebutkan ini hadis dhaif tapi untuk fadail amal. Dulu kita disuruh menuntut sampai ke negeri Cina, sekarang tak perlu lagi sebab Cina dah datang. Sahabat-sahabat kita, saya banyak berkawan-kawan dengan sahabat-sahabat, kawan-kawan kita, banyak yang boleh kita ambil. Oleh sebab itu, al-hikmatu dhallatul mu'min, al-hikmatu dhallatul mu'min, hikmah itu milik orang beriman. Aina wajadaha fahuwa ahaqqu biha. Maka sampai hari ini hadis-hadis ini pun ditulis oleh para ulama 7.275 hadis, 7275 7.275 hadis yang disusun oleh Imam Al-Bukhari. 16 tahun dia berjalan, 16 tahun dia pergi meninggalkan Uzbekistan, pergi ke Makkah untuk haji. Setelah itu dia ke Madinah, melanjutkan perjalanan ke Syam. Dari Syam dia pergi ke Mesir, menyeberang Laut Merah. Dari Mesir dia kembali ke Syam. Dari Syam dia pergi ke Persia. Setelah itu dia pulang ke Uzbekistan. Akhirnya meninggal dunia. Dalam perjalanan itu dia berhasil menulis kitab Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah SAW wa sunanihi wa ayyami. Kenapa disebut Al-Jami'? Karena di dalamnya ada akidah, ada fiqh, ada akhlak. Kenapa disebut Al-Musnad? Karena semua hadis yang dia tulis di dalam bersanad, maka disebut Al-Musnad. Kenapa disebut kitabnya itu Al-Sahih? Karena semua hadis yang ada dalam Sahih Bukhari itu sahih. Ma wada'tu fihi illa ma sahha. Aku tidak menulis hadis di dalamnya kecuali hanya sahih saja. Kenapa disebut mukhtasar? Karena hadis sahih itu banyak, dia ringkaskan menjadi sedikit, mukhtasar min umuri Rasulillah, dari perkara-perkara Rasulullah SAW, wa sunanihi wa ayyami. Apakah imam-imam dulu tak ada menulis hadis? Ada. Kalau Imam Bukhari 256, maka ada yang lebih tua lagi daripada Imam Al-Bukhari. Imam Malik bin Anas 179, 256 jauh, 179.
abad kedua. Aradtu kitabi hadza ala sab'ina min fuqaha'il Madinah. Kitabku ini sudah aku presentasikan, aku bacakan kepada 70 ahli fikih di kota Madinah. Kulluhum wata'uni fasammaituhu muwatta'. Semuanya setuju dengan isi kitab ini, maka aku namakan kitab ini dengan kitab Muwatta'. Kitab hadis yang paling tua yang dicetak, yang sampai kepada kita matbu' hari ini, kitab Muwatta'. Kulluhum wata'uni, makna kulluhum wata'uni, kulluhum wafaquni, semua mereka setuju dengan isi kitab ini. Fasammaituhu Muwatta', maka akan menamakan dia nama kitab Muwatta'. Hari ini Masya Allah tabarakallah, tinggal membuka saja, kita baca saja, tapi banyak juga orang yang tidak mahu. Karena apa? Karena jahilnya. Malik ulama, Malik sirajul ummah, Malik nujum. Apa kata Imam Syafi'i? Idza dzukiral muhaddithun famalikun najm. Kalau disebut ahli-ahli hadis, maka Imam Malik adalah bintangnya. Imam Malik bintang yang bersinar. Apa kata Imam Malik? Adraktu sab'ina, aku sudah berjumpa dengan 70 orang alim. Kalau aku minta satu saja, berdoa kepada Allah supaya turun hujan, pasti turun hujan. Sakingkan mereka ini adalah ahli-ahli ibadah. Aku jumpa di Masjid Nabawi banyak orang alim, doanya kabul. Satu saja aku minta turun hujan, maka pasti turun hujan. Tapi aku tidak mengambil hadis dari mereka. Mengapa? Mereka alim, mereka ahli ibadah, mereka zuhud. Kenapa tak ambil hadis dari mereka? Karena hafazannya tidak kuat. Karena hadis bertumpu kepada hafazan, bertumpu kepada kekuatan hafalan. Bagaimana hafalan para mereka dulu? Apa kata Imam Al-Hafiz Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti? Hafiztu mi'atai alfa hadis, aku hafal 200.000 hadis. Lau wajadtu aksara min dzalika la hafiztuha. Kalau aku dapat lebih daripada 200.000 ini, pastilah aku akan hafaz juga. Padahal dia hidup tahun berapa? 911. Jauh dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i 204, Imam Nawawi 676, Imam As-Suyuti 911. Jarak dia dengan Imam Syafi'i 800-700 tahun, tapi dia tetap memegang hafazan itu. Apa kata dia? Hafiztu mi'atai alfa hadis, aku hafaz 200.000. La wajadtu min dzalika la hafiztuha. Kalau aku dapat lebih banyak daripada ini, pasti aku akan hafaz juga. Bagaimana orang zaman sekarang boleh menyombongkan diri? Kalau Suyuti itu ulama, saya juga ulama. Kalau Suyuti makan, saya juga makan. Kalau Suyuti minum, saya juga minum. Kalau Suyuti tidur, saya juga tidur. Suyuti manusia, saya manusia. Mengapa saya mesti belajar kepada dia? Hafazan dia kuat. Hafazan kita sekarang, baca sanad hilang matan, baca matan hilang sanad. Mereka dulu al ilmu fis sudur, ilmu di dada. Kita sekarang al ilmu fil laptop. Lobet, hilang hafaz. Oleh sebab itu, jangan pernah menyombongkan diri. Taraktu fikum amraini, aku tinggalkan pada kamu tak banyak, 2 perkara saja. In tamassaktum bihima, kalau kamu pegang yang 2 ini, lan tadillu abada, maka kamu tidak akan sesat untuk selamanya. Kitabullah, Al-Quran, wa sunnati, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak faham Quran, tak faham sunnah, kemana kita pergi? Al-Quran sudah memberikan tuntunan. Fas'alu ahla dzikri, bertanya kepada para ulama, in kuntum la ta'lamun, kalau kamu tidak tahu. Hari ini banyak orang yang begitu mudah berkata, mari kita kembali ke Quran, mari kita kembali ke sunnah, tanpa bertanya kepada para ulama. Siapa kita yang sanggup kembali kepada Al-Quran dan sunnah tanpa bertanya kepada para ulama? Alhamdulillah, College University Islam Selangor menghadirkan para ulama-ulama. Datanglah kemari Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, datanglah kemari Syekh Mustafa Al-Bugha, datanglah para kemari para masyayikh besar, para ulama-ulama yang agung, yang hebat, yang berilmu, yang Masya Allah tabarakallah. Hari ini kesempatan yang luar biasa, maka segeralah daftarkan diri Anda ke College University Islam Selangor. Lama juga kita baru boleh iklan. Tadi saya mulai pukul 9 suku, 9.15. Sekarang saya sudah bicara tentang sejarah sunnah ini lebih kurang 35 menit. Sunnah, sejarah sunnah, ulama-ulama sunnah. Sekarang bagaimana pengamalannya di tengah masyarakat. Kata Nabi SAW, alaikum bisunnati, hendaklah kamu mengamalkan sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, sunnah para khulafa' rasyidin sesudah aku. Addu 'alaiha bin nawajiz, gigit pakai gigi geraham. Kalau kamu memegang sunnah jangan pegang pakai tangan, karena kalau pakai tangan boleh lepas. Gigit pakai gigi geraham. Bagaimana menggigit pakai gigi geraham? Gigitlah. Gigit. Petir menyambar tak akan lepas. Kalau dengan tangan lepas, dengan tangan lepas. Tapi kalau sudah digigit, addu 'alaiha bin nawajiz. Makna gigit dengan kuat, pegang dengan kuat ini maksudnya peganglah sunnah, peganglah hadis. Sekarang banyak juga orang pegang kuat, yang dipegangnya kuat duit hingga tak keluar masuk ke kota. Peganglah dengan kuat. Yang saya maksudkan dengan sunnah-sunnah Rasulullah itu terbagi kepada 2. Yang pertama sunnah yang zahir, yang tampak di mata. Yang kedua adalah sunnah yang maknawi,
Yang satu sunnah yang nampak di mata zahir, yang satu sunnah ma'nawi. Adapun sunnah yang zahir ini tidak semuanya wajib, tapi dilaksanakan baik. Nabi SAW pakai jubah, malam ini yang pakai jubah baik. Nabi SAW pakai imamah sorban. Maka kalau ada kawan kita, jiran kita, penuntut yang pakai sorban, pakai imamah baik. Nabi Muhammad itu rambutnya ditutup, pertama pakai qolan suah, selepas dia qolan suah dia pakai imamah, selepas pakai imamah dia pakai lagi burdah, dia pakai lagi ghutrah, dia pakai lagi kain penutup, atau disebut juga dengan toilasan. Kain yang ditutupkan di atas itu toilasan, kain yang menutup badan burdah. Burdatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada ulama, tok guru, tuan syekh yang memakai itu, dia pakai qolan suah, selepas itu dia lilitkan imamah, selepas itu dia tutup pakai toilasan, sunnah, baik. Kenapa Ustaz tak pakai? Panas. Tapi kita tak boleh ejek, kita tak boleh ejek. Selama dulu kami waktu belajar di Maghribi, kami pakai. Waktu pergi umrah kemarin, saya pakai qolan suah, saya pakai imamah, saya pakai kain penutup, sebab waktu itu sejuk. Tapi saya tak salahkan orang yang menggunakan itu. Kenapa? Karena dia ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi tak ada wajibkan. Tidak semua perbuatan Nabi itu wajib. Kalaulah memakai jubah itu wajib, lawan dari wajib haram. Pakai sunnah wajib. Rektor pakai sunnah wajib. Pakai jubah wajib. Kalau pakai jubah wajib berarti pakai batik haram. Karena lawan dari kata wajib adalah haram. Tidak. Kalau perintahnya kuat wajib. Kalau perintahnya tak kuat, sunnah. Kalau larangannya kuat, haram. Kalau tak kuat, makruh. Tak suruh, tak dilarang, mubah. Saya ulang sekali lagi. Perintahnya kuat, wajib. Tak kuat, sunnah. Larangannya kuat, haram. Tak kuat, makruh. Tak disuruh, tak dilarang, mubah. 5 kotak ini jangan kita ubah-ubah. Itu sudah ditetapkan ulama. Yang hendak pakai imamah, baik. Yang hendak pakai toilasan, baik. Yang hendak pakai jubah, baik. Yang hendak pakai burdah, baik. Tapi mewajibkannya, maka kita sudah mukhalif. Oleh sebab itu apa? Ini semua adalah memahami sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita berkelahi gara-gara ini. Kita berkelahi hanya kerana pakaian, nanti orang sudah masuk melalui perkelahian kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sawus sufuf, luruskan saf. Saf kita mesti lurus, sebab kalau ada saf kita yang renggang, ada saf kita yang jarang, di situ musuh akan masuk. Filosofi lurusnya saf sebelum salat maknanya apa? Luruskan saf, kata Nabi. Jangan ada konflik pertikaian. Kalau ada ikhtilaf kita selesaikan. La tanaza'u, jangan berkelahi. Fatabshalu, kalau kamu berkelahi pasti kamu akan gagal. Kalau sudah gagal, watadhhabari hukum, kamu akan kehilangan semangat. Kalau sudah kehilangan semangat, maka Islam akan jatuh. Di mana kita bisa membezakan mana hadis Nabi yang sunnat, mana hadis Nabi yang wajib, mana hadis Nabi yang fardu, mana hadis Nabi yang sunat muakkad? Ini hadisnya sama, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Abi Daud, Sunan Ibnu Majah. Dari mana kita boleh membezakan? Ini hadisnya wajib, ini hadisnya fardu, ini hadisnya sunat muakkad, ini hadisnya sunat, ini hadisnya rukun, ini hadisnya maka mempelajari ilmu usul fiqh. Kalau orang hanya belajar hadis saja, tidak memahami mendalam ilmu usul fiqh, maka dia tidak tahu membezakan mana taqyidul am, mana takhsisul am, mana taqyidul mutlak, mana hadis yang am, mana hadis yang khas, mana taqyidul takhsisul am, mana taqyidul mutlak, mana yang muqayyad, mana yang mutlak. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Kami menghafaz hadis di Baghdad. Di kota Baghdad kami menghafaz hadis, tapi kami tak boleh membezakan mana yang taqyidul mutlak, mana yang takhsisul am, sampai datang Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Karena yang pertama kali menyusun usul fiqh adalah Imam Asy-Syafi'i. Dia punya murid namanya Rabi' Al-Muradi. Dia panggil Rabi', "Ta'al ya Rabi'." Rabi' datang kemari. Imam Rabi' pun datang. "Uktub ar-risalah." Ar-risalah surat. Tulis surat wahai Rabi'. Rabi' pun mengambil pena, dia ambil kertas, dia tulis ar-risalah. Imam Syafi'i bicara, dia tulis. Maka jadilah satu kitab. Itulah dia kitab ar-risalah, kitab usul fiqh yang paling tua di dunia. Ar-risalah dari mulut Imam Syafi'i ditulis oleh Imam Rabi' Al-Muradi. 300 muka surat. Hari ini kita menulis 300 muka surat bertahun-tahun. Copy paste. Wasta'inu bil Google wal YouTube. Masya Allah, tabarakallah, begitu jauhnya ilmu kita dengan mereka. Siapa yang memahami kitab-kitab yang tua ini? Kitab Ar-Risalah, umurnya sekarang berapa? 1200 tahun. Kitab Ar-Risalah umurnya 1200 tahun. Coba cari kitab novel bahasa Melayu yang umurnya 200 tahun. Ada yang faham? Jangankan untuk membaca kitab Ar-Risalah yang bahasa Arab dengan nahwu sharaf yang tinggi, dengan balaghah, ma'ani, badi' dan bayannya. Jangankan untuk memahami kitab Ar-Risalah, memahami kitab tenggelamnya kapal Van der Wijk.
ayat-ayat cinta dan ketika cinta bertasbih pun banyak ikhtilaf. Padahal bahasa Indonesia, bahasa Melayu, bahasa kita, apalagi memahami kitab. Oleh sebab itu, ini adalah memahami Quran, memahami sunnah, memahami usul fiqh, memahami fiqh, memahami qawaidul fiqh. Satu-satunya jalan adalah, kuncinya adalah melalui bahasa Arab. Hari ini orang menggalakkan bahasa Inggris. Baik, tak salah. Saya juga tak bersetuju kalau ada orang melarang jangan belajar bahasa Inggris. Belajarlah bahasa Arab, Quran bahasa Arab, hadis bahasa Arab, Nabi orang Arab. Kita mesti belajar bahasa Arab, jangan belajar bahasa Inggris. Bahasa Inggris bahasanya orang munafik, tak sesuai antara tulisan dengan bacaan. Oh, tak betul. Ini dhalla wa adalla, sesat menyesatkan. Karena Nabi sendiri, apa pesan dia kepada sahabat Nabi namanya Zaid ibnu Thabit radhiyallahu an. Manakala Nabi SAW sampai ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah, kemudian Nabi berkata kepada Zaid bin Thabit, wahai Zaid, belajar bahasa Yahudi. Kenapa disuruh belajar bahasa Yahudi? Karena di kota Al-Madinah Al-Munawwarah ada Yahudi Bani Nadir, ada Yahudi Bani Quraiza, ada Yahudi Qainuqa, ada Yahudi Khaybar. Man arafa lughata qaumin amina makrahum. Siapa yang paham bahasa suatu kaum, maka dia akan aman dari tipu daya, tipu muslihat mereka. Wahai Zaid, belajar bahasa Yahudi. Zaid bin Thabit belajar bahasa Yahudi. Ta'allamtuhu wa hadzaqtuhu. Aku belajar, aku paham, aku dalami sepaham-pahamnya. Berapa lama? Nisfa syahrin, setengah bulan. Setengah bulan dia belajar bahasa Yahudi. Coba kita belajar bahasa Yahudi agak setengah bulan ini. Apa maknanya? Sedangkan bahasa Yahudi yang dilaknat Allah Bani Israel, yang jahat, yang dikatakan dalam Al-Quran, la tufsiduna fil ardi marrataini, kamu akan buat kerusakan di atas muka bumi 2 kali. Tapi tetap disuruh belajar bahasanya. Silakan belajar bahasa Jepun, silakan belajar bahasa Mandarin, silakan belajar bahasa apapun, tapi bahasa Arab jangan tinggalkan. Kenapa? Karena dengan belajar bahasa Arab inilah kita akan memahami Al-Quran, memahami hadis, memahami sunnah, memahami fiqh, memahami usul fiqh. Pintu itu semua adalah bahasa Arab. Di mana belajar bahasa Arab? Ambillah di College University Islam Selangor. Masya Allah, tabarakallah. Sebenarnya kita belajar bahasa Arab ini tak susah-susah, betul. Sebab apa? Sebab banyak sekali bahasa Melayu itu diambil dari mufradat bahasa Arab. Bahasa Arab. Awak hadir tak esok? Hadir bahasa Arab. Hadara yahduru hadir. Awak belajar di mana? Di jamiah bahasa Arab. Wakil bahasa Arab. Naib bahasa Arab. Banyak sekali bahasa Arab. Oleh sebab itu kalau ada orang Melayu yang susah belajar bahasa Arab, padahal bahasa Arab tiap-tiap hari dia katakan, solatnya pun bahasa Arab. Coba angkat tangan yang solat bahasa Melayu. Mana ada? Sebodoh-bodohnya, maaf kalau kasar, sebodoh-bodohnya orang Melayu, kalau sampai dia ke Makkah, andai dia tak paham bahasa Arab sekalipun, dia pakai usolli, dia pakai bahasa Arab, solat itu pun dia akan selamat di Makkah insyaAllah. Dia salah jalan balik dari Masjidil Haram, tak tahu mana jalan balik ke hotel, dia panggil saja polis. Ya polis, ta'al. Polis pun datang. SV kata polis, ada apa? Dia cukup katakan, ihdinas siratal, tunjukkan saya jalan balik ke hotel. Ihdinas siratal hotel, gitu. Tunjukkan saya balik jalan. Kata polis, awak duduk di lantai berapa? Awak duduk di aras berapa? Kata dia, aras berapa? Tunjukkan salasa raka'atin. Lantai 3. Lantai 8 macam mana? Al-Maghrib wal Isya. Lantai 8. Cuma kalau 20, 21 agak susah sikit. Baliklah ke bahasa sahabat kita, 21. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, artinya apa? Kenapa kita tidak pelajari bahasa Arab ini? Ada seorang orientalis, orientalis orang timur yang belajar tentang Islam, tentang Arab. Mereka belajar bahasa Arab. Coba cari nanti tulisan di Google. Buka www.google.com. Tulis di search. Tulis di situ Rene Guénon. R-E-N-E-G-O-E-N-O-N. Rene Guénon. Cara bacanya Rene Guino. Rene Guino. Apa nampak tulisan situ? Rene Guino belajar bahasa Arab di Al-Azhar University. Datang dia dari Europe, pergi ke Al-Azhar, belajar bahasa Arab, akhirnya dia pun masuk Islam. Dia rubah namanya menjadi Abdul Ilah. Rene Guino jadi Abdul Ilah. Abdul Somad memang original Abdul Somad. Betapa mereka dulu mempelajari bahasa-bahasa ini. Bahkan mereka ada yang tidak masuk Islam, dia datang ke Al-Azhar, dia pakai jubah Azhar, dia pakai qalansuwa Azhar, dia belajar kepada masyayikh di Azhar, dia mengambil bahasa Arabnya. Siapa yang menulis kamus? Al-Mu'jam Al-Mufahras li Al-Fazil Hadis.
kamus, indeks, ensiklopedia hadis, mencari hadis dalam 9 kitab: Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Nasa'i, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Muwatta Malik, Sunan Ad-Darimi, Musnad Ahmad bin Hanbal. Mencari hadis dalam 9 kitab. Siapa yang menulisnya? Aren Jan Wensing dalam kitab Al-Mu'jam Al-Mufahras li Al-Fazil Hadis. Dia kumpulkan orientalis, orang-orang Europe yang belajar tentang Islam, bahasa Arab. Berapa lama dia kaji 9 kitab ini? 40 tahun. Jadilah satu kitab kamus mencari hadis. Dulu kita buka hadis tak jumpa, tapi sejak ada kitab ini Al-Mu'jam Al-Mufahras li Al-Fazil Hadis dulu. Sekarang tak perlu lagi, sejak ada Maktabah Syamilah, tinggal tulis saja dapat. Dulu buka Sahih Bukhari tak dapat, buka Sahih Muslim tak dapat, buka Sunan Tirmidzi tak dapat, buka Sunan Abi Daud tak dapat, buka Musnad Ahmad bin Hanbal tak dapat, hadis tak dapat, batuk dapat. Hari ini begitu mudahnya kita semua. Kalaulah dicek mata mereka, lebih banyak mata mereka melihat kitab-kitab hadis ini daripada mata kita. Oleh sebab itu kadang-kadang kita malu. Kita malu, padahal kita Islam, kita mengaku Muslim, hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Mengapa kita tidak mencintai kitab-kitab hadis kita? Masalah mengikuti sunnah dalam bentuk fizikli, dalam bentuk pakaian, dalam bentuk badan Nabi, dalam bentuk fizikli Nabi, baik. Jangan salahkan orang. Berjanggut sunnah, Nabi berjanggut, jangan ejek orang. Saya nengok engkau pakai janggut ni macam teroris lah. Oh, tak boleh. Aku menengok engkau pakai janggut ni macam kambing lah. Kata yang berjanggut, aku berjanggut, kau kata kambing, kau tak berjanggut, anjing. Berkelahi pula kambing sama anjing. Mohon maaf, cakap saya ini tak layak, tak kasar, tapi macam mana lagi, Quran pun menyebut anjing juga. Al-kalbu was-saidu tanah. Oleh sebab itu maka ini kita mestilah fahami ini dengan baik, sebab ada ikhtilaf ulama tentang memahaminya. Apa kata Nabi SAW? A'ful liha waqsus syarib, biarkan janggut panjang, potonglah kumis. Bentuknya fi'il amar. Apakah semua amar itu lil wujub? A'ful liha, biarkan janggut. Waqsus syarib, potonglah kumis. Sebab masa itu di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, orang Majusi janggutnya panjang, misainya, kumisnya panjang. Orang Yahudi janggutnya panjang, kumis misainya juga panjang. Orang musyrik janggutnya panjang, kumisnya juga panjang. Orang kafir kumisnya panjang, janggutnya juga panjang. Bagaimana untuk membezakan? Sama-sama pakai jubah, sama-sama pakai sorban. Bagaimana membedakan ini Islam tak Islam? Maka kata Nabi, a'ful liha, rapikan janggut, waqsus syarib, potong kumis. Untuk membezakan apakah makna a'fu itu lil wujub, maka kata sebagian ulama lil wujub, wajib. Tapi dalam sebagian ulama mazhab Syafi'i mengatakan tidak lil wujub, tapi mustahab, anjuran saja. Oleh sebab itu kalau ada ulama berbeza pendapat, maka diambil pendapat itu. Selama dia ada dalam pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah, ambillah. Begitu kata Syekh Ali Jum'ah dalam kitab Al-Bayan lima yus'ilul adhan, menjelaskan beberapa perkara masalah-masalah yang membingungkan, membuat masyarakat confused. Oleh sebab itu sunnah yang berbentuk fizikli, sunnah pakaian, sunnah badan, sunnah muka, sunnah wajah, menggunakan celak, menggunakan siwak, laula an asyqa ala ummati, kalau tidak memberatkan bagi umatku, la amartuhum bis siwak, aku suruh mereka memakai siwak inda kulli shalah. Baik, tak salah, jangan ejek orang, jangan katakan ini sudah ketinggalan zaman. Apalah awak ni pakai siwak lagi macam hidup 1000 tahun yang lalu saja. Ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada sunnah yang maknawi. Apa itu sunnah maknawi? Menjalin persatuan ukhuwah Islamiyah. Ini sunnah yang banyak ditinggalkan sekarang. Berbeza pendapat, berbeda mazhab, lalu kemudian mencaci maki, sumpah serapah. Bukan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa. Allah suka melihat kita memperjuangkan agama Allah ini satu shaf. Ka'annahum bunyanun marsus, mereka seperti satu binaan yang kokoh dan kuat. Ada tiang, ada lantai, ada atap, ada dinding, semua saling menguatkan. Yasuddu ba'duhu ba'dha, mereka saling menguatkan. La tanaza'u, jangan kamu berkelahi, jangan kamu la tadabaru, jangan saling membelakangi. La tukhalifu, jangan saling bertikai, berkonflik. Kita semua diajarkan untuk saling menyayangi, untuk saling mencintai. Al-mu'minuna fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim. Orang beriman itu dalam kasih sayangnya, dalam akhlaknya, dalam bersikap lembutnya. Apa kata Nabi SAW? Mereka itu seperti satu badan, seperti satu tubuh. Kalau yang satu terkena penyakit, maka yang lain tidak dapat tidur malam. Kalau yang satu sudah terkena penyakit demam, luka di ujung jari, maka seluruh badan ikut merasakan demam panas, tak dapat tidur. Kalau ada orang beriman tak peduli kepada saudaranya yang ada di Palestina, ini adalah sunnah yang mesti dihidupkan. Man lam yahtam bi amril muslimin, siapa yang tak peduli kepada keadaan kaum muslimin, falaisa minhum. Hari ini saudara kita di Palestina, di Rohingya, di Uighur, maka semua kita tolong. Bagaimana kita menolongnya?
Didoakan dia dari jauh. Saya sampai hari ini khutbah Jumat tak pernah meninggalkan, satu kali khutbah pun tak pernah terlupa. Kalaupun lupa tersilap sifat manusia, tapi saya berusaha untuk mengingat. Allahumma ansuril Islam wal muslimin, Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin al mazlumin al mustad'afin fi Palestin. Doakan. Cuma kadang saya berapi-api berdoa di atas mimbar, jamaah itu pula berair-air di bawah. Ini tantangan luar biasa, membangkitkan semangat berjamaah. Alaikum bil jamaah, hendaklah kamu berjamaah. Iyyakum wal furqah, jangan sampai kamu berpecah belah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iyyakum wal furqah, al jamaatu rahmah wal furqatu azab. Berjamaah itu rahmat, sedangkan berpecah belah di antara umat ini adalah azab. Adapun masalah kita berbeza dalam masalah mazhab Hanafi, Maliki, Hanafi, Hambali, maka apa kata Syahid Hasan Al-Banna, nata'awan fima ittafaqna wa nata'adzar fima ikhtalafna. Mari kita bekerja sama, tolong menolong dalam perkara-perkara yang kita sepakati, dan mari kita berlapang dada menerima perbezaan. Ada perbezaan-perbezaan sedikit kita terima selama dia masih dalam ahlus sunnah wal jamaah. Di mana kita kuatkan ahlus sunnah wal jamaah ini? Tergantung kemana ketertarikan kita. Bila kita suka pada hukum halal, haram, makruh, mubah, rukun, syarat, wajib, sunat, fakulti syariah. Bila kita suka pada pembahasan tentang masalah falsafah, fakulti usuluddin. Di sana ada aqidah wal falsafah, di sana ada tafsir wa ulumul Quran, di sana ada hadis wa ulumul hadis wa ulumuhu. Bila kita suka pada pembahasan tentang masalah dakwah, bagaimana dakwah, bagaimana mad'u, bagaimana dai, bagaimana masalah dakwah ke depan, bagaimana cabarannya, maka ada fakulti kulliyatud dakwah, maka kita tarik ini semua. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun, jangan semuanya pergi berperang. Nah, ikut jihad dengan Nabi. Allah melarang. Falaula nafara min kulli firqatin minhum, jangan semuanya pergi berperang. Ta'ifatun, ada satu dua orang, liyatafaqahu fid din, dia mendalami ilmu agama bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gunanya untuk apa? Waliyunziru qaumahum, supaya nanti ketika dia kembali ke kampung halamannya, dia memberikan peringatan, membacakan ayat-ayat Allah, membacakan hadis-hadis Rasulullah, menjelaskan kepada umat ini halal, ini haram, ini boleh, ini tak boleh. Untuk apa? La'allahum yahdharun, mudah-mudahan umat ini menjadi umat yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kuntum khaira ummah, kamu akan menjadi umat yang terbaik, kata Allah. Ukhrijat linnas, umat yang paling baik yang pernah dikeluarkan di atas muka bumi ini, di hadapan manusia. Inilah dia umat-umat yang paling baik. Syaratnya apa? 3. Ta'muruna bil ma'ruf, ajak orang buat baik. Wa tanhauna 'anil munkar, larang orang daripada perbuatan mungkar. Wa tu'minuna billah, beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengajak berbuat baik, melarang dari perbuatan mungkar. Sunnah. Bagaimana tantangannya sekarang di tengah masyarakat? Kalau kita ajak orang sholat, dia tak marah. Kita ajak dia puasa sunat, dia tak marah. Kita ajak dia untuk berlaku adil, dia tak marah. Tapi kalau sudah kita larang dia dari perbuatan mungkar, kita larang dia daripada riba, kita larang dia daripada menjalin hubungan yang tidak halal, marah, emosi. Makanya tak seimbang antara amar ma'ruf nahi mungkar. Banyak orang lebih suka amar ma'ruf, kalau sudah nahi mungkar dia mulai takut. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini sunnah yang mesti dihidupkan di zaman modern. La ta'murun nabil ma'ruf, ajak orang berbuat baik. Wala tanhauna 'anil munkar, larang orang daripada perbuatan mungkar. Kalau kamu tidak melakukan sunnah amar ma'ruf nahi mungkar, la yusikanna ayyab'atsallahu 'alaikum iqaban. Aku khawatir Allah akan menurunkan hukuman. Ketika hukuman itu datang, summa tad'unahu, turun hukuman, turun azab, bumi bergoncang, langit tak lagi menurunkan air menjadi rahmat tapi menjadi laknat, banjir. Maka ketika gempa, gunung meletus, ketika azab itu datang, summa tad'unahu, kamu berdoa kepada Allah, ya Rab, aghithna ya Allah, fala yustajabu lakum, doa kamu tak dikabulkan. Kenapa doa tidak dikabulkan? Karena meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini adalah sunnah-sunnah yang mesti kita hidupkan pada zaman sekarang. Yang sanggup nahi mungkar dengan lidahnya, pakai lidah. Yang sanggup melakukan nahi mungkar dengan tangannya, pakai tangan. Man ra'a minkum mungkaran, siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, robah dengan tangan. Kalau tak sanggup dengan tangan, fabilisani, robah dengan lidah. Kalau tak sanggup dengan lidah, fabiqalbi, dengan hati. Tapi jangan lupa, yang dengan hati itu apa kata Nabi di ujung hadis? Baca hadisnya. Wadzalika ad'aful iman, itulah dia selemah-lemah iman. Kenapa ketika kereta kita pilih yang paling kuat? Kenapa ketika rumah kita pilih yang paling kokoh? Kenapa ketika motorsikal kita pilih yang paling cepat? Tapi kenapa malah salah iman kita pilih yang paling lemah? Wadzalika ad'aful iman. Kenapa kamu tak melaksanakan nahi mungkar? Yang penting saya jaga diri saya dah lah, selamat saya cukup lah. Oh, dakwah ini kalau hanya amar ma'ruf saja orang tak marah, nahi mungkar, larang yang mungkar, barulah orang marah. Kenapa Abdul Somad banyak bully, banyak haters? Karena nahi mungkar, banyak orang yang marah. Kalau nak ingin selamat, bagilah tazkirah tentang sabar saja. Jamaah sekalian, mari kita sabar. Apapun yang terjadi, sabar. Anak darah kita dilarikan orang, sabar. Itu bukan dakwah. Dakwah adalah
ud'u ila sabili rabbik, ajak orang ke jalan Allah bil hikmah, dengan cara yang santun, wal mau'izatil hasanah, suri tauladan yang baik. Kalau tak sanggup juga dia mesti berdebat, wajadilhum, debat dia billati hiya ahsan, seperti yang dilakukan oleh Rahmatullah Al-Hindi dalam kitabnya Izharul Haq, menampakkan kebenaran. Maka ini semua adalah tanggung jawab kita bersama. Siapa itu orang-orang yang paling baik? Siapa orang yang paling baik? Bukan orang kaya. Siapa orang paling baik? Bukan orang yang punya kuasa. Siapa orang yang paling baik? Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihah. Perbuatan yang paling baik adalah perbuatan yang mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang ada di hadapan saya ini adalah penuntut-penuntut. Banyak orang yang khawatir, Ustaz Abdul Somad ceramah tazkirah jangan kuat-kuat betul, nanti kami khawatir Ustaz mati tiba-tiba. Abdul Somad tak takut mati. Kalau Abdul Somad mati, 1000 pengganti sudah siap di hadapan Abdul Somad. Betul? Takbir. Saya takbir, ni nak jagakan yang mengantuk-ngantuk je. Sebab saya dah tazkirah 60 minit, dia dah tengok Ustaz tu bercabang 2 dah, Ustaz nampak. Tadi saya mulai pukul 9 suku, sekarang dah sampai 10 suku, 60 minit. Rupanya kalau kita bicara di depan orang-orang berilmu yang hatinya bersih, 1 jam ni tak terasa rupanya. Masya Allah. Kata jamaah, Ustaz yang tak terasa, kami lama betul dah terasa. Seperti biasa, materi subjek 60 menit, baki sisanya adalah soal jawab. Bila ada soal-soalan saya jawab, yang boleh saya jawab, yang tak boleh saya jawab, sebab saya pun bukan alim betul, saya tak tahu betul. Yang saya tak tahu, soalan-soalan itu akan saya bawa balik ke Riau. Nanti saya akan jawab di sana melalui video, akan saya kirimkan, saya upload melalui channel Ustaz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like and share. Masya Allah, tabarakallah. Senang berada di depan pemuda-pemuda. Kenapa Ustaz Somad semangat betul malam ini? Semangat betul malam ini. Saya semangat malam ini sebab saya di depan para pemuda belia-belia. Sesuai lah, kalau di depan tu orang-orang tua kita pun slow juga. Paci-paci, marilah kita ingat mati. Tapi kalau di depannya anak muda, maka kita bangkit, nahi mungkar. Takkan kita bicara di depan orang tua, semua tua-tua semua kita ajak nahi mungkar. Sila-sila dia terkejut, mati pula. Itu namanya fiqhul waqi, sesuaikan dengan situasi dan kondisi keadaan. Nah, jadi rupanya kita menyampaikan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah ini juga tergantung. Kalau yang di hadapan kita ini pemuda-pemuda, kita pun ikut bersemangat. Mudah-mudahan semangat kita ini tetap ada sampai hari kiamat insyaallah. Mana boleh sampai hari kiamat, kita mati. Penerus-penerus kita. Idza waqa'at 'ala ahadikumul qiyamah. Kalau kamu sudah mau mati, sakit, sudah mau mati, wa fi yadihi fasilah, di tanganmu ada anak kurma, falyughrisha, tanamkan anak kurma. Tanamkan anak kurma. Supaya apa? Kalau anak kurma sudah kau tanam, kau mati, matilah. Sebab anak kurma akan besar menjadi pokok kurma. Ada orang musafir bernaung di bawah pokoknya. Ada orang lapar, dia petik buahnya. Allah malakasum tu abika aman tu ala rizqi tu bi rahmatika dia makan. Punya siapa? Kita wakafkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tuan yang punya anak, wakafkan. Anakku yang satu ini aku wakafkan di jalan Allah. Fakulti Usuluddin, fakulti Syariah, fakulti Bahasa Arab, fakulti Lughah Arabiyah, kuliatul Lughah Arabiyah, kuliatul Dakwah, kuliatul Syariah. Ini akan menolong aku di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setuju atau tak setuju? Kuliatul Tarbiyah, kuliatul Syariah, kuliatul Usuluddin, kuliatul Dakwah, kuliatul Lughah Arabiyah. Masukkan dia. Register sebelum tarikh berikut ini. Itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekarang orang takut memasukkan anak-anaknya ke sekolah agama. Anak saya doktor, medical, anak saya lawyer, anak saya businessman. Betul, tak salah. Tapi aku akan dapat dia menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. 3 anak masuk ke bilik ICU, tak dapat berbuat apa-apa. Yang satu hanya menengok ayah terbaring macam menengok kucing. Yang satu lagi pula hanya menangis saja. Ayah. Yang satu lagi pula mengambil handphone, dia ambil gambar. Ayah aku sakit. Datang kawan dia komen, amin, 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 amin. Apa? Tak ada satu pun yang mentalkinkan ke telinga. Dia tak tahu. Dia tak tahu bagaimana caranya. Mengatur ekonomik dia hebat, tapi mengatur jenazah dia tak pandai. Oleh sebab itu maka ini agama. Kalau Allah ingin baik pada seorang hamba, dia dalamkan ilmu agama. Mayuridillahu bihi khairan. Kalau Allah ingin orang ini baik, yufaqihu fid din. Allah dalamkan ilmu agamanya. Makanya doa Nabi kepada Sayyidina Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, apa kata Nabi? Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Dalamkan ilmu agamanya, ajarkan dia pemahaman yang benar tentang Quran dan Sunnah. InsyaAllah alumni daripada kuis ini akan menjadi orang-orang yang dalam agamanya, dan mereka inilah yang akan melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, sehingga negeri ini akan tetap menjadi negeri baldatun thayyibatun
wa rabbun ghafur. Sebenarnya tepuk tangan ini dalam hadis ada juga at-tasfiqu lin-nisa, tepuk tangan untuk perempuan. Bila tepuk tangan untuk perempuan? Dalam sembahyang. Kalau laki-laki subhanallah, kalau perempuan tepuk tangan. Dulu kami masa di kelas begitu, kami tepuk tangan, kata Syekh at-tasfiqu lin-nisa. Lepas itu kami tak tepuk tangan lagi. Mak, bukan saya larang tepuk tangan, boleh. Kita nak sebutkan hadis-hadis terkait dengan perbuatan kita saja. Nanti bila nak tepuk tanganlah, tak apa-apa. Asal jangan dalam masjid saja. At-tasfiqu lin-nisa. Itulah yang boleh saya sampaikan pada malam ini. Ada soalan akan saya jawab. Tak ada soalan, kita tutup, kita pun balik cepat tidur supaya saat tahajud malam. Cepat tidur itu sunnah. Tak boleh bicara lama-lama selepas solat isya, kecuali bicara agama. Sebab apa? Sebab mudah senang jaga malam untuk melaksanakan tahajud. Hidupkan lagi sunnah-sunnah, menghidupkan malam-malam supaya kita diridhai Allah Subhanahu wa taala. Saya duduk sana. Oh, soalan akan ada, saya duduk sana. Sebab lama-lama tegak ini nanti mungkin pengerusi dah menengok saya ni, ustaz ni tak boleh lama-lama tegak. Muka dia dah pucat, darah dia turun ke kaki. Terima kasih, mohon maaf. Waffaqanallah lima yuhibbu wa yarda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.